Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di cerita kali ini masih melanjutkan cerita yang sebelumnya, yaitu cerita yang berjudul Gending Alas Mayit, yaitu pada bagian ke-6 atau bagian akhir. Episode tataran pungkasan. "Danan, jangan dengerin setan itu," teriak Cahyo yang masih berusaha menahan demit-demit di alas mayit. Aku tidak menghiraukannya dan mengikuti Laksmi yang berjalan menggandengkan tangannya di depanku. Nampaknya ia mengajakku ke sebuah candi di ujung sendang ini. Semua kenangan indah tentang Laksmi teringat dengan jelas di pikiranku ketika melihat senyumnya lagi. Perlahan Laksmi berjalan di depanku. Air dari sendang banyu ireng mulai menutup hingga ke pinggangku. Namun sampai di tengah sendang, aku melepaskan tali Laksmi. Sebuah goa tua dengan akar pohon beringin yang membatu berada di hadapanku. Sebelum Laksmi sempat menoleh, aku membacakan ajian penguat raga dan memukul sekeras-kerasnya ke arah batu itu hingga hancur berkeping-keping. Melihat reaksiku, semua tercengang. Setan itu membalikkan badannya. Wajahnya terlihat sangat kesal. "Kamu menipuku," ucap setan yang bersemayam dalam tubuh Laksmi. Aku mengambil bongkahan besar watu ringin yang tercerai-berai. Bersama dengan itu terlihat gong tua yang sebelumnya berada di atas batu itu. Sebuah tulisan terukir di benda tua itu, yang artinya, "Di bawah pohon beringin ini bersemayam jasad sang raja." "Cahyo, Ki Rusman Pasukarna. Jangan-jangan Mbak Rusman yang buat gong ini," teriakku di tengah sendang. Belum sempat mendengar jawaban Cahyo, setan Laksmi memerintahkan anak buahnya untuk menyerangku. Namun semua setan itu terbakar oleh ayat suci yang dibacakan Pak Sardi yang mencoba mendekat ke arahku. "Benar Mas Danan, jika nama itu terukir di sana, berarti itu peninggalan beliau saat mengalahkan kutukan Gending Alas Mayit dulu," ucap Pak Sardi. Watu ringin sudah di tanganku. Namun apakah akan bekerja jika aku memukulnya tanpa menggunakan kayu sebagai pegangannya? Tapi sepertinya tidak ada pilihan lain selain mencobanya. Aku mengangkat tanganku tinggi-tinggi dan bersiap memukulkannya ke gong itu. Laksmi mendekat. Kali ini wajah mengerikannya telah menghilang. "Mas Danan, jangan. Aku gak mau berpisah lagi." Sekali lagi, pesona Laksmi mencoba mengganggu keteguhan hatiku. Namun aku tetap menjatuhkan tanganku dan memukulkan sekeras mungkin gong tua yang sudah membatu di tengah sendang. Suara mendengung terdengar ke seluruh hutan. Sebuah distorsi besar terjadi antara alas mayit dan dimensi alam gaib. "Dengerin setan laknat, walaupun kamu bawa puluhan wanita seperti kamu ke sini, semua itu tidak akan bisa membelai kesetiaanku pada Sang Gusti Maha Pencipta." Aku memperingatkan setan yang bersemayam dalam tubuh Laksmi. Sekali lagi, tanganku menggenggam watu ringin dan memukulkannya sekeras mungkin. Kali ini aku melakukannya dengan mantra penguat raga agar suaranya bisa menggema hingga ke desa. Suara gamelan itu terhenti. Suara mendung itu menyiksa setan-setan pengikut roh benar itu.
Tak sanggup menahan sisanya, setan itu keluar dari tubuh Laksmi. Makhluk-makhluk itu tak mampu menahan kekuatan besar yang muncul dari suara ini, hingga mereka memilih untuk mundur ke ruang distorsi dan kembali ke alam gaib. Sebelum meninggalkan alas mayit, demit dari tubuh Laksmi melepaskan kekuatan hitam dan mengirimkannya kepada iblis Andaka yang sedang bertarung dengan Eyang Widarpa. Andaka, ku berikan kekuatan Pati Gerdapati padamu. Habisi mereka dan bangkitkan aku lagi, perintah makhluk itu. Sebelum meninggalkan alas mayit, suara gong mendengung sangat lama. Warga terlepas dari kutukan dan segera meninggalkan alas mayit dengan bantuan Sekar. Setan-setan alas mayit pun tidak lagi mengikuti perintah Andaka. Mereka meninggalkan Sedang Banyu Ireng dan menjauh dari medan pertempuran ini. Sudah, hentikan perbuatanmu Andaka, ucap Cahyo yang mencoba membantu Eyang Widarpa. Setan itu masih diselimuti kekuatan hitam. Eyang Widarpa pun belum berani menyentuhnya. Jangan sombong, kekuatanku ini cukup untuk menghabisi kalian semua, ucap Andaka. Cahyo tak sabar. Ia memukulkan lengannya yang telah diperkuat dengan roh Wanasura dan memukulkannya ke Andaka. Hanya dengan satu tangannya, Andaka menahan serangan Cahyo yang seharusnya dapat menghancurkan batu yang besar dengan sekali serang. Sebuah tendangan diarahkan kepada Cahyo. Ia mencoba menahannya, namun terpental hingga tersungkur di tanah. Gila, kekuatan macam apa itu? Ucap Cahyo dan gelisah. Itu adalah kekuatan Andaka dan Gerdapati, kedua pati kerajaan yang terkena tipu muslihat setan itu, ucap Eyang Widarpa. Merasa bahaya lebih besar, aku mendekat dan mencoba membantu Eyang Widarpa. Eyang, apa kita harus menyatukan kekuatan lagi seperti saat melawan Prakasuwarna? Ucapku pada Eyang. Bocah asu, itu di alam gaib. Yang bergabung denganku itu sukmamu. Kalau kita menggunakan kekuatan itu sekarang, kamu tidak akan bisa kembali lagi ke ragamu, jelas Eyang Widarpa. Ia maju mendekat ke Andaka seolah bersiap melawannya. Biarkan aku sendiri yang menghadapi dia. Ini urusanku yang belum terselesaikan. Tidak mungkin. Walaupun Eyang Widarpa sangat kuat, tapi aku tahu kekuatan ia saat ini masih jauh dari Andaka sekarang. Kami akan membantu. Cahyo berdiri dan mendekat ke Eyang Widarpa. Namun, sebuah tendangan dari Eyang Widarpa menyapu tubuh Cahyo dan membuatnya terpental lagi. Itu bayaran karena sudah menyebutku demi tua gila. Kalian tidak usah ikut campur. Eyang Widarpa memaksa. Cahyo menggaruk-garuk kepalanya dan mencoba berdiri menghampiri lagi. Nyimpen dendam itu nggak baik lomba, ucapnya. Aku mengerti dan maksud Eyang Widarpa. Ia mencoba menahan Cahyo. Eyang, paling nggak gunakan ini. Sebuah keris Raka Sukma peninggalan leluhurku kulemparkan pada Eyang Widarpa. Tanpa bicara sepatah kata pun, Eyang Widarpa menangkap keris itu dan mulai pertarungan. Sebuah tusukan diujamkan ke tubuh Andaka, namun dihindari dengan mudah. Eyang melompat mundur dan menerjang kembali dengan lincah.
Terlihat sebisa mungkin Eyang Widarpa menghindari pukulan dari Andaka yang mungkin mampu memberikan serangan yang fatal. "Hentikan, Widarpa. Tak ada satu seranganmu yang akan melukaiku," ucap Andaka dengan sombong. "Kalau tidak akan melukaimu, tidak mungkin kamu menghindari serangan ini, kan?" Eyang Widarpa menerjang sekali lagi, dan kali ini tusukannya tepat di jantung Andaka. Berhasil. Akhirnya keris Raka Sukma menembus tubuh Andaka. Namun Andaka terlihat tidak bergeming. Saat keris dicabut, lukanya kembali menutup. "Aku sudah bilang, semua seranganmu tidak ada gunanya," setan itu berkata dengan sombong di hadapan kami. Eyang Widarpa terlihat gentar. Semua serangannya benar-benar tidak ada artinya. Tanpa melewatkan kesempatan, Andaka memberikan serangan bertubi-tubi pada Eyang Widarpa. Cakaran hingga pukulan tanpa henti membuat Eyang Widarpa tak berdaya. Aku bersiap menolongnya, namun Eyang Widarpa tetap menahanku. "Mundur!" Eyang Widarpa tetap bersikeras menahan kami. "Tapi Eyang," aku mencoba melawan. "Aku ini demit, sudah tidak punya raga," ucapnya pada kami. "Tapi kalian jangan sampai mati di sini," benar kata Eyang. Dengan sedikit serangan dari Andaka saja, kami langsung kehilangan nyawa. Tapi aku juga tidak bisa jadi penonton saja. Aku mengingat mantra penyembuh yang diajarkan Pak Le dan membacakannya untuk memulihkan kondisi Eyang Widarpa. Tampaknya Cahyo juga mengerti. Ia melakukan hal yang sama. Semoga saja ini dapat membantu. Mendadak muncul api putih dari tubuh Andaka. Terlihat terjadi pemisahan kekuatan dari tubuhnya. Itu perbuatan Pak Sardi. Ia juga mencoba bantu Eyang Widarpa dengan mengirimkan api geni Paraloka ke tubuh Andaka. Melihat hal itu, Eyang Widarpa menyadari sesuatu. "Bocah asu, apa benar jasad raja dikuburkan di sana?" Eyang Widarpa bertanya sambil menolehkan wajahnya ke arah Waturingin. Itu yang tertulis di gong itu, Eyang," jawabku. Sekali lagi, hantaman keras diarahkan kepada Eyang. Namun ia juga menghindar dan melompat sejauh mungkin. Nampaknya mantra penyembuh dari Pak Le bekerja juga pada Eyang Widarpa. Secepat mungkin Eyang melompat menghampiri ke tengah sendang dan berdiri di atas Waturingin yang telah terpecah. Segera keris Raka Sukma ditusukkan ke tengah-tengah batu itu. Eyang berlutut, layaknya seorang patih yang mohon kepada rajanya. "Saya minta izin meminjam kekuatan sang raja." Seolah menyambut perbuatan Eyang Widarpa, tanah mulai bergetar. Air sendang Banyu Ireng surut masuk ke dalam tanah. Terlihat akar pohon beringin yang lebih besar di bawah kaki Eyang Widarpa. Sebuah kekuatan merasui keris Raka Sukma yang ditancapkan oleh Eyang Widarpa. Merasa akan adanya bahaya, Andaka mengejar Eyang Widarpa dan menyerangnya. Namun Cahyo cukup cepat untuk memukulnya sekuat tenaga. Walaupun tak bisa melukai Andaka, setidaknya Cahyo bisa memberi waktu. "Gunakan api Paraloka sekali lagi, sebesar yang kalian bisa," perintah Eyang Widarpa. Aku dan Pak Sardi membacakan mantra pembakar menggunakan api geni Paraloka yang sudah membesar. Sekali lagi,
Tubuh Aswangga terlihat menolak kekuatan kedua demit pati dari tubuhnya. Eyang Widarpa menarik keris Trakasukma yang telah diselimuti kekuatan dan menghujamkannya ke jantung setan itu. Keris itu benar-benar menusuk ke dalam jantungnya. Kekuatan dari dalam keris melemahkan kekuatan kedua setan pati kerajaan itu, dan kekuatan Gendi Baraloka berhasil melepaskan tubuh Aswangga dari roh Andaka. Tak melewatkan kesempatan, Eyang Widarpa menarik roh iblis itu, mencabik-cabiknya dan menghabisinya dengan keris Trakasukma yang tergenggam di tangannya. Suaranya mengerang terdengar di seluruh alas mayit, seolah menandakan kekalahan setan itu dari pertempuran ini. Keheningan yang cukup lama terasa di tengah hutan yang gelap ini. Hampir tidak ada sisa kekuatan di tubuh kami setelah serangan terakhir tadi. Eyang Widarpa masih terduduk di atas suatu ringin tepat di mana jasad sang raja dikubur. Kami mencoba berdiri dan menghampiri Eyang, dan ia mencoba berdiri sambil menatapku. "Danan, sekarang sudah selesai," ucap Eyang Widarpa padaku. "Tunggu, kali ini Eyang memanggilku dengan nama, bukan lagi bocah asu." "Iya mbah, kita bisa kembali sekarang," aku membalas ucapan Eyang Widarpa. "Tidak, urusanku sudah selesai dalam ini," lanjut Eyang Widarpa. "Maksud Eyang apa? Aku tidak mengerti dengan apa yang dikatakan Eyang Widarpa." "Jasad sang raja sudah ditemukan. Kekuatan kedua pati sudah sirna. Aku sudah tidak ada lagi yang bisa membangkitkan kutukan gending alas mayit. Nyai Suratmi juga sudah tenang di dalam sana. Aku sudah tidak ada urusan lagi dengan alam ini," jelas Eyang Widarpa pada kami. "Berarti saat ini Eyang sudah tenang?" Cahyo mencoba memperjelas maksud Eyang Widarpa. Eyang hanya mengangguk. Sebenarnya aku cukup sedih, walaupun Eyang kadang kasar dan tak terkendali, tapi ia sudah menyelamatkanku berkali-kali. "Danan mengerti Eyang. Rasa terima kasih Danan gak akan cukup, tapi saat tahu Eyang sudah bisa pergi, Danan ikut senang," ucapku pada Eyang Widarpa. Sebuah kekuatan besar akan sirna dariku. Entah nanti apa aku sanggup saat menghadapi musuh seperti Andaka maupun Braka Raswana. "Simpan lagi keris Trakasukma ke dalam sukmamu. Lafalkan mantra leluhur itu saat kamu dalam bahaya." Eyang Widarpa memberikan keris Trakasukma kembali kepadaku. "Apa Eyang Widarpa akan datang saat aku membaca mantra itu?" tanyaku. Ia hanya menggeleng. "Keris Trakasukma itu adalah hadiah sang raja saat aku menyelamatkannya keluar dari kerajaan, dan mantra itu kubuat untuk melindungi keturunanku," jelas Eyang Widarpa. "Saat kamu membaca mantra itu dengan keris Trakasukma di genggamanmu, leluhurmu yang lain akan datang membantu." Sepertinya aku mengerti dengan yang dimaksud Eyang Widarpa, namun aku khawatir makhluk apa yang akan datang saat aku menggunakan mantra itu lagi. Eyang Widarpa menoleh ke arah Pasardi. "Jaga desa Wenduhalit. Jadilah kepala desa dan gunakan api Geni Baraloka untuk membersihkan seluruh hutan ini," pesan Eyang kepada Pasardi. "Sampaikan salamku pada pademu." Eyang berpaling dan berjalan meninggalkan kami. Rohnya menghilang bersama rintikan hujan yang mulai reda.
Pagi mulai datang, kami kembali ke desa. Terlihat Sekar masih sibuk mengurus warga desa yang terluka. Tapi sepertinya cukup banyak warga desa yang sudah sehat dan ikut membantu. Kami memutuskan tinggal beberapa hari sambil sedikit membantu memulihkan kondisi desa setelah hilangnya kutukan gending alas mayit. Di sisa waktu kami di sana, kami saling bertukar ilmu dengan Pak Sardi dan menikmati keindahan alam di desa Wendoalit yang sebelumnya tertutup oleh kutukan. Mas Danan, Mas Cahyo, yakin sudah mau pulang? Tinggal di sini lebih lama juga gak masalah kok, ucap Pak Sardi saat kami bersiap untuk kembali. Tuh Cahyo, mau tinggal di sini enggak? Ntar kangen lagi sama Sekar, ujarku sambil mendek Cahyo. Enak aja, kalau aku kangen kan tinggal main kesini lagi, iya kan Sekar? Ucap Cahyo sambil melirik ke arah Sekar. Iya, Mas Cahyo bisa kesini kapan aja kok. Langsung ajak orang tuanya juga gak apa-apa. Sekar menjawab ucapan Cahyo dengan tersipu malu. Aku tertawa kecil, tapi rupanya tidak dengan Cahyo. Ia termenung saat Sekar berkata mengenai orang tua Cahyo. Lampu hijau tuh. Aku menepuk bau Cahyo, menyadarkannya dari lamunannya. Iya ya. Ya udah, aku pamit dulu ya. Sekar, jaga baik-baik kedua orang tuamu ya, ucap Cahyo pada Sekar. Dan segera kami meninggalkan desa Wendoalit, desa terpencil di kaki gunung Merapi yang menyimpan banyak misteri. Itulah akhir dari cerita ini, dan semoga bisa diambil pembelajaran dari cerita ini. Saya mohon maaf bila ada kesalahan dalam membacakan alur cerita ini. Dan nantikan cerita-cerita selanjutnya dari channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.